Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 12 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, sehingga kemarahan dapat dibasmi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Juna Mei Mamentu. Kepada adik Juna, kami persilahkan. Terima kasih. Judul renungan kita pagi ini adalah kemarahan dapat membuat kita kehilangan berkat Allah. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Saya sering memikirkan kasus Naaman. Ia mengharapkan berkat yang besar, bahkan kesembuhan dari penyakit kusta. Mendengar tentang kuasa Nabi Elisa, ia pergi kepadanya untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan agar sembuh. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Setiap jiwa mewarisi ciri-ciri karakter tertentu yang tidak seperti Kristus. Merupakan pekerjaan yang agung dan mulia seumur hidup untuk mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang salah ini. Hal-hal kecil yang melintasi jalan kitalah yang cenderung menyebabkan kita kehilangan kekuatan untuk mengendalikan diri. Tuhan akan menghormati mereka yang dalam hidup ini setia dalam hal-hal kecil. Mereka yang tidak akan ditemukan kurang ketika ujian yang lebih besar datang kepada mereka. Mereka yang menghargai Tuhan dalam tugas-tugas kecil dalam kehidupan sehari-hari akan berkembang menjadi pria dan wanita yang memiliki pertimbangan yang baik. Apapun ujian yang mungkin datang kepada mereka, mereka akan berdiri teguh dalam kebenaran. Allah akan memahami engkau saat engkau membuka hati kepadanya. Ia tahu disiplin apa yang dibutuhkan setiap orang. Jika engkau meminta kepadanya, ia pasti akan memberikan kekuatan kepadamu untuk melawan kejahatan.
Imanmu akan bertambah dan engkau akan memberikan bukti kepada orang lain tentang kuasa pemeliharaan Allah. Letter 123 tahun 1904. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan adik Juna. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang berkat, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 77 tahun 1902 paragraf 31 yang berbunyi, berkat-berkat besar hilang karena kata-kata yang mengecewakan dan bernafsu. Saudara-saudari, belajarlah tentang pengendalian diri. Ketika seseorang berbicara dengan penuh geram kepada Anda, diamlah. Perasaan marah ketika dihadapi dengan cara ini akan segera padam. Jawaban yang diucapkan dengan tergesa-gesa hanya akan memperburuk keadaan. Bila kita marah, maka berkat-berkat besar hilang. Karenanya jangan terpancing dengan amarah orang terhadap kita. Hadapi dengan pengendalian diri. Contohnya adalah peristiwa Israel hampir tiba di negeri perjanjian dengan mengutus 12 mata-mata. 10 mata-mata tidak percaya akan pimpinan Tuhan dan hanya 2 yang percaya kepada Tuhan. Yang 10 mata-mata marah. Roh Nubuat berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 244 paragraf 2. Mereka mengutuki Musa dan Harun, lupa bahwa Allah mendengarkan kata-kata jahat mereka, dan bahwa di balik tiang awan, malaikat kehadiran Allah menyaksikan luapan murka mereka yang dahsyat. Orang Israel lupa bahwa Allah mendengarkan perkataan mereka kepada Musa dan Harun. Bagaimana caranya Allah mendengarkan? Oleh kehadiran malaikat kehadirannya yang terdapat di dalam tiang awan, yaitu anak Allah. Benar, Allah dapat mendengar dari sorga, tetapi Allah Bapa sudah berjanji untuk mengirimkan seorang malaikat untuk berjalan di depan Musa dan bangsa Israel. Apa akibat dari kata-kata marah 10 mata-mata dan bangsa Israel tersebut? Mereka tidak dapat masuk ke negeri perjanjian, serta harus berputar-putar 40 tahun di padang gurun, hingga akhirnya mereka mati. Berkat besar hilang. Dan mereka marah oleh karena pengaruh setan. Mari kita baca kembali Tribune Herald tanggal 3 Maret 1874 paragraf 11 yang berkata, ketika Kristus sebagai malaikat penuntun dan penjaga turun untuk memimpin pasukan Israel melalui padang gurun ke Kanaan, setan terprovokasi karena dia merasa bahwa kuasanya tidak dapat mengendalikan mereka dengan baik. Tetapi ketika dia melihat bahwa tentara Israel mudah dipengaruhi dan dihasut untuk memberontak oleh saran-sarannya, dia berharap untuk memimpin mereka pada persungutan dan dosa yang akan mendatangkan murka Allah ke atas mereka. Jadi, waktu Yesus diutus Allah Bapa untuk pimpin bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api, setan menjadi marah, sebab kuasanya tidak dapat kendalikan orang Israel lagi, karena Yesus yang pimpin. Tetapi, setan lihat bahwa orang Israel mudah dipengaruhi dan dihasut, agar mereka bersungut-sungut, marah-marah, dan berbuat dosa. Apakah setan berhasil? Oh, berhasil. Israel menolak laporan Yosua dan Kaleb dan bahkan mau membunuh kedua orang tersebut. Akhirnya, Israel kehilangan berkat besar yang Tuhan sediakan. Hal yang serupa terjadi kepada Naaman. Dia diarahkan kepada Tuhan, tetapi kemudian bersungut dan marah. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 170 paragraf 3. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, jika saudara perhatikan bacaan renungan pagi hari ini,
kondisi amarah Naaman ini dihubungkan dengan kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Mengapa demikian? Sebab yang diminta oleh Nabi Elisa bukanlah sesuatu yang sulit. Itu adalah sesuatu yang gampang sekali. Karenanya, pegawai-pegawai Naaman berkata kepadanya dalam Christ Triumphant halaman 170 paragraf 4. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Puji Tuhan, Naaman menurut dan dia tidak kehilangan berkat. Naaman menerima kesembuhan. Seandainya Naaman tetap marah dan pulang, maka dia kehilangan berkat dan tidak sembuh. Dan rupanya pengalaman Naaman ini berhubungan dengan karakter. Kesetiaan dalam perkara kecil berhubungan dengan karakter kita. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 310 paragraf 1. Kasus Anda mirip dalam beberapa hal dengan kasus Naaman. Anda tidak menganggap bahwa untuk menyempurnakan karakter Kristen, Anda harus merendahkan diri untuk setia dalam hal-hal kecil. Meskipun hal-hal yang harus Anda lakukan mungkin tidak berarti di mata Anda, namun itu adalah tugas yang harus Anda lakukan sepanjang hidup Anda. Mengabaikan hal-hal ini akan menyebabkan kekurangan besar dalam karakter Anda. Mengapa pengalaman Naaman berhubungan dengan karakter Kristen? Karena ada penyangkalan diri. Naaman awalnya membanggakan keuntungannya, yaitu sungai-sungai di Damsyik. Namun akhirnya Naaman sangkal diri dan merendahkan dirinya untuk menerima sungai Yordan yang keruh. Naaman mati bagi diri dan terima kesembuhan. Saudaraku dalam Tuhan, ada berkat terbesar yang hilang jika kita marah, yaitu Testimonies for the Church volume 1 halaman 306 paragraf 2 berkata, "Ketidakramahan, keluhan, dan kemarahan menutup Yesus untuk tinggal di dalam." Marah membuat kita kehilangan berkat terbesar, yaitu kehadiran Kristus dalam hidup kita. Sebab jika Yesus tidak tinggal di dalam kita, maka karakter kita, karakter berdosa, kita binasa. Tetapi jika Kristus tinggal di dalam kita, maka penyangkalan diri menjadi bagian kita menjadi setia dalam perkara-perkara kecil yang mana akan mengubahkan karakter kita menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan bila karakter kita serupa dengan karakter Kristus, itulah yang melayakkan kita mewarisi kerajaan sorga. Manuskrip 13 tahun 1884 paragraf 35 berkata, "Dia sedang terus belajar tentang syarat-syarat penerimaan dirinya oleh Allah, dan satu-satunya cara untuk memperoleh warisan di sorga adalah dengan menjadi seperti Kristus dalam karakter. Karenanya, terima Yesus tinggal di dalam kita, agar kebiasaan marah dibasmi dari kehidupan kita, dan karakter Kristus menjadi bagian kita, dan negeri perjanjian sorgawi menjadi milik kita." Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Tidak hanya harus meninggalkan kebiasaan marah, tetapi juga harus tetap setia dalam perkara-perkara kecil. Dan satu-satunya cara untuk membasmi kemarahan dari hidup kami dan setia dalam perkara kecil adalah dengan menerima Kristus tinggal dalam kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati menerima Kristus dalam hidup kami, sehingga kami diubahkan menjadi serupa dengan karakternya hari demi hari, hingga akhirnya saat Yesus datang, kami layak mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus,
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.